bersama saya, Chris, untuk mengulas tentang aksara Jawa versi 49 atau versi Mardi Kawi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengucapan aksara sesuai sesuai marganya, dan juga sedikit penjelasan tentang repa dan dwita. Setelah saya unggah video itu, muncul satu pertanyaan, mana sih aksara yang memunculkan dwita dan tidak memunculkan dwita ketika mendapatkan repa. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Ini akan saya ulas sebisa saya dan sepengetahuan saya. Data ini saya coba cari dan rangkum itu ya, mulai dari prasasti, kekawin, dan tulisan-tulisan teman-teman yang kira-kira otentik lah untuk penulisan Mardi Kawi, dan juga saya sudah baca-baca serat Mardi Kawi juga. Kita akan membahas beberapa materi, semoga waktunya cukup, tapi kalau tidak cukup ya kita lanjut di video yang selanjutnya saja. Langsung saja untuk pembahasan aksara yang tidak di dwita itu menurut saya itu ada lumayan banyak sih. Coba saya sebutkan ya untuk aksara yang tidak terdwita, yaitu ka, ga, ca, ja, ta, tha, da, da, pa, ba, nga, nya, ta, da, ra, pa, sa, dan ha. Itulah aksara-aksara yang sekiranya tidak memunculkan dwita ketika kepancing repa. Nah, berarti bisa kemungkinan atau bisa selain aksara yang saya sebutkan tadi itu memunculkan dwita ketika di repa. Itu versi saya. Mungkin kalau ada koreksi atau ada sanggahan atau apa, silahkan dikomentari dan didiskusikan bersama. Nah, sekalian merambat ke aksara yang berubah ketika mendapatkan sigem R atau mendapatkan repa itu tadi. Saya sih tahunya sih dua aksara dulu, yaitu na, ketika mendapat R jadinya na, jadi narambat ketika mendapat mendapat repa. Nah, dan juga S atau sa biasa itu ketika mendapat repa itu akan menjadi sa selindang, sa puspa. Tapi ini hukum dalam satu kata ya. Nanti kalau beda kata ya tidak berlaku hukum ini. Ini hukum lidah namanya. Kita lanjut ke hukum lidah selanjutnya. Ini sebenarnya nama dari saya sendiri sih, hukum lidah atau hukum mulut, karena memang itu sudah sifat mulut kita. Suatu aksara ketika bertemu dengan suatu aksara lagi akan berubah menjadi aksara yang lain gitu. Itu ada, dan itu memang sudah hukum lidah. Tapi kalau di aturan aksara Jawa yang baru seperti ini tidak diperhatikan. Jadi makanya aksara Jawa sekarang itu benar-benar tidak manut pada Latin. Bukan manut pada pengucapan, tapi sudah lebih manut kepada Latin. Makanya di Mardi Kawi ini kita kembalikan bahwa aksara Jawa itu ditulis menurut
pengucapan yang benar-benar dari pengucapan. Coba kita coba kita kupas ya aksara yang terpengaruh hukum mulut. Ini masih ini acuan rumus satu kata ya. Jika aksara ini bertemu dalam satu kata, yaitu na ketemu da, pasti na-nya juga berat. Seperti kata kandang. Ya, kandang. Lidahnya pasti ditekuk. Kandang. Bukan kandang. Susah. Kandang. Nggak bisa, pasti kandang. Anda, Sunda, dan lain-lain. Tapi ketika berubah kata, misalnya mangan dondok, ya tidak, nanya biasa, tetap pakai na biasa karena berubah kata. Mangan dondok. Tapi kalau kandang, Anda, Sunda, itu pasti nanya pakai na rambat. Itu sudah sifat lut. Dalam kamus bahasa Jawa Prancis cetakan tahun 1860-an yang masih menggunakan ejaan Prasriwedari, itu notabene masih menggunakan na rambat ketika bertemu dengan da. Terus samati ketika kepasang ca, itu pasti sa-nya jadi sya. Pascat, masjid. Mungkin kalau bahasa Jawa sekarang jadi masjid, tapi kalau saya sih mengucapkan seperti masjid ya, mungkin. Tapi kalau ada yang berpendapat lain juga tidak masalah. Terus, nah ini yang paling sering ada tapi juga paling sering diabaikan, yaitu ketika na ketemu pasangan ca dan ja dalam satu kata, itu namati itu pasti menjadi nya atau nya. Seperti kata kunci, lanjaran, kan kunci, konco. Tapi kalau ditulis pakai na biasa itu seperti memutus, seperti yaitu harusnya beda kata. Kalau pakai na biasa seperti mangan jajan, itu pakai na biasa ketemu ja, tapi nanya tetap na biasa karena beda kata. Tapi kalau masih satu kata, kita rasakan di pengucapan pun pasti akan beda. Manja, kunci, kan, kunjoro, kuncoro, ya pasti kita rasakan lidahnya itu bukan ya, bisa dimengerti. Terus kamati ketemu pasangan sa pasti jadinya aksara, ya, aksara. Terus paksa itu pakai pasangan sa selendang atau sa puspa. Itu sih sebenarnya yang paling dasar dulu ya untuk rumus hukum mulut. Terus kita ke ini aja, perbedaan TH dan T titik bawah dalam sastra baru dan sastra lama. Jadi ceritanya begini, dulu ketika mungkin sekitar tahun 50 atau 60, itu katanya pelajaran aksara Jawa itu penulisan latinnya untuk ta sama da itu masih pakai D titik bawah sama T titik bawah. Tahun segitu mungkin mesin ketik waktu itu masih mumpuni, tapi seiring berjalannya waktu itu mesin ketik mengalami nasionalisasi, yaitu karena bahasa Indonesia tidak mengenal diakritik, maka mesin ketiknya tidak
menggunakan diakritik. Jadinya untuk penulisan da sama ta itu di EYD-kan sebagai DH dan TH. Udah mengerti sampai sini? DH dan TH itu untuk sastra baru. Tapi jika kita ke Mardikawi itu TH dan T titik bawah, DH dan D titik bawah itu adalah aksara yang berbeda. TH itu dibaca tha, yaitu lidah ke gigi depan disertai hembusan nafas. Tha. Sedangkan T titik bawah itu untuk ta yang lidahnya ditekuk ke langit-langit mulut. Ta untuk aksara, untuk transliterasi aksara ta. Sedangkan DH itu untuk aksara da, yaitu da dengan lidah ke gigi depan disertai hembusan nafas. Da. Dan D titik bawah untuk da. Sudah dimengerti ya antara TH, T titik bawah, DH dan D titik bawah. Nah, untuk DH ini sebenarnya yang pas untuk bahasa sekarang seperti menulis kata dodo, dadap, dondong, andong itu harusnya pakai da yang ini. Sedangkan da ini itu di bahasa sekarang sebenarnya tidak ada karena sudah hilang. Ini di bahasa dulu seperti untuk menulis kata dharma. Jadi lidahnya di depan terus pakai hembusan nafas dharma. Nah, kata dharma itu di sastra baru sudah disederhanakan menjadi dharma. Tapi aksara da ini itu menggantikan aksara da ini di sastra baru ini. Jadi di sastra baru yang harusnya pakai da ini digantikan oleh aksara da ini. Jadi ini sudah pertukaran fungsi aksara. Bisa dimengerti? Semoga penjelasannya dapat dimengerti, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini untuk kita belajar bersama, diskusi bersama. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, nanti akan saya jawab mungkin langsung di komentar, atau jika memerlukan video dari jawaban yang ditanyakan akan saya buatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam.